Anda kembali di News Sore pemirsa, longsor melanda 50 titik di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Rombongan mobil Dinas Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu turut terjebak material longsor. 6 unit mobil ekskavator diturunkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan utama yang menghubungkan Tarutung menuju kota Sibolga serta Tarutung ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya longsor membuat akses jalan ini lumpuh total atau tidak bisa dilintasi kendaraan. Rombongan Dinas Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu turut terjebak material longsor. Bahkan mobil dinas yang ditumpangi Masinton sempat tertimpa longsor saat melintasi jalur tersebut. Sedikitnya terdapat 50 titik longsor di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Belasan rumah dikabarkan rusak akibat tertimpa longsor. Mengalami akses tersebut ini mengalami kelumpuhan total, sehingga kami kesulitan mau masuk ke Tapanuli Tengah maupun yang keluar dari Tapanuli Tengah seperti itu. Karena di berbagai titik mengalami longsor, menimbun jalan dan sulit untuk diakses oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Sumatera Utara, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aries Nando di Kecamatan Pahayjai, Tapanuli Utara. Selamat sore Aries, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Diandra. Dapat saya melaporkan Diandra, saat ini saya lagi berada di daerah Desa Sukamaju, Kecamatan Pahayjai. Nah, di mana saya melihat saat ini ada beberapa rumah terdampak banjir bandang. Nah, ini kita melihat dari Sungai Kuli hingga saat ini derasnya air tersebut sampai ke bahu jalan. Nah, dan kita melihat ada beberapa rumah. Bangunan rumah yang badannya yang hanyut. Nah, serta ada beberapa juga bagian musola, bangunan musola di daerah Ayekuli ini rusak parah. Nah, sehingga ada lumpuran dari longsor, Diandra. Baik, untuk titik kerusakan terparah di sana di mana? Di Kecamatan Adia Koting. Nah, ada di Kecamatan Adia Koting ini 30 unit rumah rusak. Sementara di daerah Kecamatan Pahayjai ini ada sekitar 15 rumah rusak parah. Nah, ini kita melihat langsung lokasi rumah tersebut, ya, ini sudah tidak layak lagi dihuni. Dan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Tariparuta Barat langsung mendatangin warga di daerah Kecamatan Adia Koting dan Pahayjai serta menyediakan dapur umum untuk warga korban banjir bandang, Diandra. Baik, apakah ada korban jiwa maupun korban luka atau korban hilang yang dilaporkan? Ya, terima kasih Diandra. Korban jiwa saat ini memang sudah ada dan sudah ditemukan. Ada sekitar 7 orang
korban jiwa dan 16 masih dalam pencarian oleh tim BPBD, TNI Polri, serta pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, 7 korban meninggal dunia, kemudian juga ada belasan yang masih hilang. Sementara berapa banyak di sana warga yang mengungsi dan lokasi posko utama di mana? Ya, terima kasih Dendra. Warga tidak ada mengungsi, tersedianya ada posko, tetapi dapur umum yang disediakan oleh Bupati Tapanuli Utara Joni Paripar Utara Barat. Nah, tetapi mereka ada sebagian juga mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing, Dendra. Baik. Terima kasih Aris Nando melaporkan langsung dari Pahejayet, Tapanuli Utara. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan ekstrim selama sepekan membuat sejumlah sungai meluap hingga membuat ratusan kepala keluarga harus mengungsi ke lokasi aman. Bencana banjir bandang terjadi di aliran Aik Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aik Singolot meluap akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Derasnya air sungai ini melintasi pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Bencana banjir dan tanah longsor meluas hingga melanda 15 kecamatan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis hingga hari kelima. Anda kembali di Ayu Sore, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada gitu ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Posisi kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU tengah bergejolak. Hasil rapat Rais Am terbaru diputuskan bahwa Yahya Khalil Stakuf atau yang dikenal Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai ketua umum. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari risalah rapat sebelumnya yang meminta Gus Yahya mundur dari posisi ketua umum. Di surat keputusan terbaru diputuskan Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai ketua umum terhitung sejak 26 November yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi berwenang menggunakan hak atas jabatan ketua umum. Selain itu, PBNU juga diminta segera menggelar rapat pleno. Rapat tersebut untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Keputusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf
harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian Suriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Itu hasil rapatnya. Karena tempo waktu 3 hari itu sudah dilalui, maka surat edaran itu menjadi penting untuk menjelaskan yang intinya nomor 3, yaitu yang intinya adalah surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pemimpin Kiai Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Pemirsa, Ibunda Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Arumi tak menyangka Alexis Iskandar, suami yang menikahinya hanya selama 1 tahun, tega menghabisi Alvaro, anak kandungnya. Pernikahannya tak berlangsung lama karena Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro. Itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa yang mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Kebakaran melanda kompleks hunian Taipo di Hong Kong. 44 orang tewas, puluhan terluka dan 279 orang hilang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.